Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP. Kali ini kita akan membahas soal-soal TWK ya, teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas materi TWK yaitu subtes bela negara. Kali ini kita akan membahas soal-soal TWK-nya yaitu paket TWK paket 2 ya, teman-teman. Oke, di sini kita punya soal yaitu seorang pejabat pengadaan barang di sebuah kementerian menemukan bahwa pemenang tender adalah perusahaan milik kerabat dekatnya. Meskipun proses lelang dilakukan secara transparan melalui sistem elektronik, ia menyadari adanya potensi konflik kepentingan yang dapat mencoreng nama baik instansi. Tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi dalam situasi ini adalah A. Tetap melanjutkan proses karena sistem elektronik sudah menjamin transparansi. Yang B. Meminta kerabatnya untuk mundur dari tender agar tidak menjadi pembicaraan publik. Yang C. Melaporkan kondisi tersebut kepada atasan dan tim etik untuk meminta arahan atau pengunduran diri dari posisi pengambil keputusan. Yang D. Mengawasi pekerjaan kerabatnya dengan lebih ketat agar kualitasnya melampaui standar. Atau E. Mengalihkan tanggung jawab pengawasan kepada staf bawahan tanpa memberitahu atasan. Oke, silakan bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas untuk soal nomor satu ini teman-teman. Nah, di sini kita jawabannya itu C teman-teman. Pembahasannya itu integritas publik bagi seorang SN menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas penuh ketika dihadapkan pada situasi konflik kepentingan atau dalam bahasa Latin disebut conflict of interest. Meskipun sistem pengadaan telah menggunakan mekanisme elektronik yang transparan, potensi bias subjektif tetap ada apabila pemenang lelang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat pengambil keputusan. Langkah C adalah pilihan paling tepat mencerminkan integritas tinggi karena pejabat tersebut secara aktif melakukan deklarasi konflik kepentingan kepada atasan dan tim etik untuk meminta arahan atau mengundurkan diri dari kewenangan pengawasan. Langkah ini menjamin objektivitas proses pengadaan, menjaga nama baik instansi dari potensi isu nepotisme, serta menegakkan kode etik ASN tanpa membatasi hak keikutsertaan vendor secara ilegal, teman-teman. Oke, jadi di sini jawabannya C, teman-teman. Laporkan kondisi tersebut kepada atasan dan tim etik untuk meminta arahan atau pengunduran diri dari posisi pengambil keputusan. Oke, teman-teman, next ke poin 2 atau soal nomor 2, teman-teman. Di sini di era globalisasi, budaya asing masuk begitu cepat melalui media sosial. Banyak generasi muda lebih fasih menggunakan bahasa asing dan mengikuti gaya hidup luar negeri dibandingkan mengenal budaya lokal. Sebagai seorang ASN, cara paling efektif untuk menunjukkan sikap nasionalisme yang relevan dalam menghadapi fenomena ini adalah A. Melarang penggunaan bahasa asing di lingkungan kantor dan media sosial pribadi. Yang B. Membuat konten digital yang mengemas nilai budaya lokal dengan tren modern agar menarik minat generasi muda. Yang C. Menolak segala bentuk kerjasama internasional yang berpotensi membawa pengaruh budaya luar. D. Mewajibkan seluruh pegawai menggunakan pakaian adat setiap hari kerja tanpa terkecuali. Atau yang E. Menghapus akun media sosial untuk menghindari kontaminasi budaya asing. Oke, silakan bisa teman-teman pause dulu atau di screenshot untuk dikerjakan ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas nomor 2 ini teman-teman. Nah, jawabannya itu yang B teman-teman. Pembahasan soal nomor 2 itu nasionalisme di era globalisasi dan digitalisasi tidak lagi dipahami secara defensif atau isolatif dengan menutup diri dari pengaruh luar, melainkan secara adaptif dan progresif. Tantangan terbesar nasionalisme saat ini adalah menjaga eksistensi identitas dan budaya asing agar tetap diminati oleh generasi muda yang terpapar arus budaya asing. Langkah B menjadi tindakan paling efektif dan relevan bagi seorang ASN karena memanfaatkan pendekatan soft power dengan merekonstruksi budaya lokal ke dalam format digital modern yang menarik. Cara ini terbukti lebih sustain ketimbang pemaksaan aturan atau pembatasan penggunaan bahasa asing yang justru mematikan daya saing dan kreativitas bangsa di kancah global. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Membuat konten digital yang mengemas nilai budaya lokal dengan tren modern agar menarik minat generasi muda. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada sebuah daerah mengalami konflik horizontal akibat perbedaan pilihan politik pasca pilkada.
Sebagai warga negara yang memahami nilai-nilai Pancasila, tindakannya seharusnya diambil untuk meredam situasi tersebut adalah A. Mendukung salah satu pihak yang dianggap paling benar secara moral. B. Menjadi mediator yang menekankan pada kesamaan nasib dan tujuan sama warga bangsa. Yang C. Mengabaikan konflik tersebut karena merupakan urusan elit politik setempat. Yang D. Melapor ke kepolisian agar seluruh pihak yang terlibat segera dipenjara. Atau M. Mengadakan demonstrasi tandingan untuk menunjukkan bahwa persatuan itu penting. Oke teman-teman, silakan bisa di pause dan dikerjakan terlebih dahulu ya. Next, kita ke pembahasannya. Untuk jawabannya itu yang B juga ya teman-teman. Pembahasan soal nomor 3, pengamalan sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia mengamanatkan setiap warga negara untuk mampu menjadi perekat sosial di tengah potensi perpecahan masyarakat teman-teman. Konflik horizontal pasca pilkada terjadi akibat penajaman polarisasi politik yang memisah-misahkan warga ke dalam kelompok-kelompok kepentingan. Langkah B adalah tindakan paling tepat karena posisi mediator menekankan konsensus atau kesepakatan pada kesamaan identitas sebagai satu bangsa atau common ground dapat meredakan tensi politik dan memulihkan kohesi sosial masyarakat. Langkah ini melampaui kepentingan fraksional dan mengembalikan semangat kebangsaan di atas pilihan politik sesaat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih.